Saudaraku, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sejenak kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari kitab Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan di dunia ini, kita berhubungan seorang dengan yang lain. Di antara hubungan-hubungan itu, hubungan yang terindah tentunya adalah hubungan dalam keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah bapa, ibu, dan anak, yang disebut sebagai keluarga inti. Terbentuknya keluarga merupakan kehendak Allah yang dinyatakan sejak awal penciptaan dunia ini. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah dimulainya terbentuknya keluarga. Allah menghendaki keluarga tersebut supaya keluarga itu beranak cucu dan bertambah banyak. Tujuan semuanya itu adalah supaya manusia itu menguasai ciptaan lainnya, tapi bukan menguasai seorang dengan yang lainnya. Kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 21 menguraikan bagaimana para anggota keluarga dalam berinteraksi seorang dengan yang lainnya, sehingga tercipta hubungan keluarga yang indah. Ada 3 kata yang penting dalam teks ini, yaitu kata tunduk, kasih, dan taat. Yang utama dalam hidup berkeluarga itu adalah kebersamaan, bukan saling menguasai. Untuk terciptanya hubungan indah sebuah keluarga memang tidaklah mudah. Ada banyak hal yang sangat sulit untuk terciptanya hubungan itu, karena memang dari manusia seorang dengan yang lain yang memiliki hati, pikiran, perasaan, keinginan yang berbeda-beda. Secara khusus juga dalam budaya Helenis, itu akan sulit untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Dalam budaya Helenis, posisi pria sangat diagungkan. Karena itu dalam aturan rumah tangga pada saat itu, wanita secara umum hidup di bawah otoritas dari laki-laki itu atau kepala keluarga. Seorang bapak dalam keluarga memiliki otoritas yang tertinggi. Istri tunduk kepada suami. Menarik untuk dipahami, dunia Helenis
mengakui bahwa keluarga merupakan tempat untuk menyembah Allah. Seluruh anggota keluarga berpartisipasi dalam ibadah keluarga. Setiap orang harus tunduk kepada Allah. Melalui pemahaman inilah, Paulus mengalihkan perhatian dari kuasa seorang suami kepada istri. Setiap orang dalam keluarga, baik istri, suami, dan anak-anak harus tunduk kepada Allah. Tanpa mengurangi rasa ketertundukan seorang istri kepada suami, maka semua harus tunduk kepada Allah. Ketertundukan setiap orang kepada Allah, demikianlah istri tunduk kepada suami. Dengan demikian, Paulus tidak mengabaikan budaya Helenis. Pada satu sisi, bahwa ketertundukan seorang istri kepada suami merupakan gambaran jemaat yang tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan. Ketertundukannya kepada suami mencerminkan ketertundukannya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada suami sebagai kepala dalam keluarga. Di sisi lain, kalimat ini dapat menjadi nasihat kepada istri untuk tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketundukan istri terhadap suami sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus menunjukkan adanya sikap sukarela untuk menundukkan diri terhadap suami. Karena itu bukan lagi dengan paksaan dan dipandang sebagai bagian dari kecintaan kepada Tuhan. Ketertundukan seorang istri kepada suami dapat dilihat sebagai sesuatu yang ia lakukan kepada Tuhan. Karena dalam relasi pernikahan, suaminya merefleksikan diri sebagai Tuhan dan istri merefleksikan sebagai gereja. Ada motivasi yang terus-menerus untuk menghormati dan menghargai suami sebagaimana kasih kepada Kristus yang terus bertumbuh. Sementara pada ayat 19 dituliskan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Sesudah anjuran terhadap istri untuk tunduk kepada suami, diikuti dengan anjuran kepada suami ialah untuk mengasihi istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, seorang suami harus memimpin dengan melayani istrinya, memperhatikan setiap kebutuhan dan menghormatinya, dan mampu menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istrinya. Suami harus mengasihi istri sebagaimana ia mengasihi dirinya, yang tujuannya hanya bagi kebaikan istri dan memelihara istri tanpa mengharapkan balasan. Dengan demikian, saudara-saudara, terlihat jelas bahwa nasihat kepada istri untuk tunduk kepada suami tidak terpisahkan dari panggilan seorang suami untuk memberikan dirinya dalam kasih dan mengorbankan diri bagi istrinya. Kata-kata "janganlah berlaku kasar" mengingatkan pria untuk tidak menjadi marah ketika istri tidak melakukan apa yang dia harapkan, namun menyadari bahwa dia tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap istri, karena hal itu tidak membuat dia mampu memenangkan cinta dan rasa hormat istrinya. Dalam sikap yang kasar, sangat sulit untuk melihat adanya anugerah Tuhan dalam pernikahan yang dijalani pasangan. Perilaku kasar terhadap istri menunjukkan sikap kejahatan dan menolak penyembahan kepada Allah. Bagian ketiga yang perlu kita lihat adalah anak. Anak adalah buah pernikahan suami istri. Ia berada dalam lingkungan yang sangat memberi pengaruh dalam hidupnya. Hidup pasangan suami istri yang sepadan
akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua yang tunduk dan mengasihi Allah, maka anak juga perlu taat kepada ajaran atau perintah orang tuanya. Orang tua yang tunduk kepada Allah akan tampak dalam perilaku mereka yang dapat dirasakan dan membentuk perilaku sang anak. Allah mengasihi semua orang, maka orang tua, tentunya dalam teks ini Bapa, juga harus mengasihi anak-anaknya. Orang tua yang tidak menunjukkan kasih akan membuat tawar hati sang anak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melihat hubungan yang dipersatukan dalam lembaga tertua di dunia ini akan terjalin baik jika semuanya membangun diri dalam ketertundukan kepada Allah. Kasih Allah menjadi dasar setiap anggota keluarga, sehingga setiap anggota menikmati kasih Allah. Itulah yang membuat keluarga menikmati kebahagiaan. Saudara-saudara seiman, keluarga adalah gereja yang terkecil. Karena keluarga adalah gereja yang terkecil, maka seharusnya juga keluarga-keluarga jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani harus menjadi berkat bagi sekelilingnya. Karena itu saudara-saudara, kiranya setiap keluarga menundukkan diri kepada Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesamanya. Itulah keluarga yang berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami, setiap keluarga, setiap orang tunduk kepada Allah. Sehingga setiap orang juga ya Tuhan boleh menikmati dan memperlakukan kasih Allah terhadap sesamanya, terhadap keluarga, suami, istri, anak, bahkan bagi banyak orang. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.